Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Oke, semangat belajar siap belajar. Oke, marilah kita buka pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Oke, hari ini kita berjumpa lagi di kelas kehidupan yang kita cintai. Udah ada yang tahu kita membahas apa hari ini? Apa Kak? Oke, hukum Newton. Jadi hari ini kita membahas tentang hukum Newton. Sebelumnya kita udah bahas tentang gaya. Oke, nah hukum Newton itu kaitannya erat dengan gaya. Oke, dia berkaitan erat dengan gaya. Oke, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Newton dan Abang berharap kalian bisa memahami apa itu konsep dari hukum Newton dan bagaimana penerapan konsep hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Bisa lihat di sini hukum Newton. Kenapa dia disebut dengan hukum Newton? Oke, karena dicetuskan oleh Isaac Newton pada tahun 1642. Isaac Newton dilahirkan ke dunia, ke bumi. Nah, dia berkembang, tumbuh besar dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari sehingga dia sekarang disebut dengan bapak ilmuwan yang mencetuskan hukum Newton. Oke, hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hukum Newton 1 yang menjelaskan tentang jika benda tidak diberikan gaya, maka benda yang diam akan tetap diam. Oke, jadi benda yang tidak kita berikan gaya, yang semuanya diam akan tetap diam. Oke, dengan rumus sigma F sama dengan 0. Inilah hukum Newton 1. Nah, selanjutnya dia mencetuskan hukum Newton 2. Di mana hukum Newton dia berlaku percepatan, di mana percepatan terjadi pada benda berbanding lurus dengan besar gaya, namun berbanding terbalik dengan besar massa. Oke, jadi dalam hukum Newton 2 berlaku percepatan dengan rumus A sama dengan F per M, atau F sama dengan F dikali A. Oke, dengan F sama dengan gaya, satuannya Newton, A sama dengan percepatan, satuannya M per sekon kuadrat, dan M sama dengan massa, satuannya kilogram. Oke, kita masuk ke contoh soal dari hukum Newton 2. Diketahui sebuah mobil mainan memiliki massa sebesar 2 kg. Oke, dia berada di tempat yang licin
dan seketika terjadi gaya tertentu sehingga percepatannya menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Oke, berapakah gaya yang terjadi pada mobil-mobilan mainan tersebut? Dikatakan sama dengan F. Rumus F itu apa? M dikali A. Oke, F sama dengan M dikali A. Masanya berapa? 2 kg dikali 10 sama dengan 20 Newton. Inilah besar gaya yang terjadi pada mobil mainan tersebut. Oke, kita lanjut ke hukum Newton 3. Oke, hukum Newton 3. Di mana pada hukum Newton 3 ini berlaku aksi dan reaksi. Nah, jadi pada hukum Newton 2 ini berbicara tentang bagaimana suatu aksi menimbulkan reaksi. Oke, contohnya ketika kita ditampar seseorang, mereka memberikan aksi tamparan kepada kita sehingga kita memberikan reaksi marah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh hukum Newton 3, aksi menimbulkan reaksi. Namun, reaksi yang terjadi berlawanan arah dengan si aksi. Makanya rumusnya F aksi sama dengan F min F reaksi. Ini juga min F reaksi. Sampai di sini paham? Oke. Kalau sudah paham, kita masuk ke intinya, yaitu Abang akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik kepada kalian secara berkelompok. Udah dibagi kelompoknya semalam kan? Sudah. Silakan kerjakan secara berkelompok, nanti boleh berkolaborasi, berdiskusi dengan temannya, kerjakan semaksimal mungkin. Oke? Oke. Udah nggak? Oke, lembar kerja peserta didik yang Abang bagi. Silakan dikerjakan secara kolaborasi dengan teman. Ya, kerjasama apa? Dalam belajar boleh kerjasama, tapi dalam ujian tidak kok. Oke, silakan kerjasama. Kerjakan di kertas lembar. Oke, Abang kasih waktu 15 menit cukup. Oke, silakan kerjakan dari sekarang. Kalau ada soal yang kurang mengerti bisa ditanya.
kita pada hari ini sudah selesai. Jadi sudah paham kan apa itu hukum Newton 1, 2, 3, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam hukum Newton ini menjelaskan bahwa gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Jadi benda yang bergerak itu pasti tentu ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, itu yang kita bahas di hukum Newton pada hari ini. Sampai sini sudah paham? Kalau sudah paham, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah.